Halo semuanya, kembali lagi di podcast hari ini dengan saya Muhammad Firman Adriansyah sebagai presenter. Dan kali ini kita akan membahas tentang gaya belajar Gen Z di era digital. Nah, pada hari ini kita ditemani oleh narasumber yang akan memberikan pandangan menarik tentang gaya belajar Gen Z pada saat ini. Halo Kak, terima kasih sudah datang pada podcast hari ini. Boleh perkenalan dulu? Halo semuanya, saya Faizal Muhammad Jabat. Sudah Faizal, saya selaku narasumber di sini. Di sini saya akan menjawab sesuai sudut pandang saya sebagai Gen Z ya sekarang ya. Mungkin dari Mas Andi ada pertanyaan mungkin? Baik Kak, biar tidak terlalu lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, kami punya beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan gaya belajar Gen Z pada era digital? Untuk belajar Gen Z itu sekarang itu adalah pemanfaatan internet, media sosial, dan video pembelajaran karena perkembangan zaman. Jadi para generasi muda sekarang dia memanfaatkan teknologi untuk melakukan pembelajaran yang lebih fleksibel. Oh, jadi gitu ya Kak? Iya. Nah, untuk pertanyaan kedua, siapa yang paling berpengaruh di penggunaan teknologi terhadap gaya belajar Gen Z? Itu apakah guru, orang tua, teman, atau media digital? Kalau untuk sekarang, karena ini di era modernisasi, di generasi muda sekarang itu pemanfaatan tuh lebih penting yang lebih berpengaruh di digital. Tapi peran guru serta peran orang tua itu sangat penting agar pembelajaran yang dilakukan oleh generasi muda sekarang itu terarah dan terstruktur. Seperti itu Pak. Oh, baik. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya Kak. Kapan sih penggunaan teknologi itu digunakan pada saat belajar? Kalau untuk penerapan dan kapan teknologi digital dilakukan untuk pembelajaran itu fleksibel. Jadi kita bisa melakukan di mana saja, di coffee shop, di rumah, maupun di sekolah atau dimanapun kita berada, karena akses untuk melakukan pembelajaran digital itu fleksibel sekali. Dia itu always available ya. Jadi mau kamu lagi bermain game pun, tiba-tiba kamu punya kesadaran untuk belajar, kamu bisa mengakses dari smartphone kamu. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan keempat ya Kak. Mengapa Gen Z cenderung menggunakan media digital untuk belajar sih Kak? Kenapa generasi muda sekarang lebih memanfaatkan media digital untuk belajar? Karena pertama, pembelajaran yang dilakukan menggunakan media digital itu lebih interaktif serta lebih kreatif Pak. Jadi bisa kita lihat dari video animasi tentang animasi biologi atau tentang otomotif. Makanya generasi muda sekarang itu lebih senang belajar menggunakan media digital ketimbang peran guru atau orang tua. Itu makanya sekarang kita banyak melihat kan para generasi muda sekarang tuh mereka ada apa-apa lihat YouTube, lihat ini ketimbang membaca buku, walaupun membaca buku tetap lebih penting juga ya. Dan juga sekarang juga banyak ya guru-guru yang menyarankan belajar lewat media digital ya Kak? Ya karena guru pun sadar karena mau mengestak di zaman dulu tuh kan, apalagi sekarang udah ada era modernisasi nih, iya. Semua gampang diakses ya kan. Baik. Jadi kalau misalnya cuman berpaku pada buku, ya kan. Sementara buku itu update ya sama media digital lebih cepat media digital. Makanya guru menyarankan agar kita mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan media digital untuk pembelajaran seperti itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan kelima. Bagaimana cara teknologi digital membantu maupun menghambat Gen Z pada proses belajar itu Kak? Bisa diulangi sekali lagi? Bagaimana cara teknologi digital membantu ataupun menghambat proses belajar Gen Z? Oke. Kalau misalnya kita sekarang untuk pembelajaran dari ini, generasi muda, itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya, yaitu adalah generasi muda sekarang itu gampang untuk mengakses ilmu pengetahuan, ilmu baru, update ilmu terbaru,
serta informasi yang lebih terbaru. Nah, dampak negatifnya adalah kalau misalnya kita belajar menggunakan media sosial atau smartphone, itu kita gampang terdistraksi dari video game atau hal-hal negatif seperti informasi hoax, atau dia menggunakan media digital untuk hal-hal yang lain yang tidak bermanfaat bagi dia. Jadi sebenarnya untuk generasi muda sekarang ini, perkembangan modern sekarang ini ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya, tergantung personal itu dari penggunanya. Baik, sudah selesai pertanyaan dari kami ya. Pembahasan hari ini menunjukkan bahwa teknologi sangat mempengaruhi gaya belajar Gen Z, mulai dari kemudahan mencari informasi maupun penghambat. Semoga diskusi ini menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih kepada narasumber Kak Peter. Oh iya, dan presenter saya ada nih, ada satu pesan lagi nih buat buat teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Jika kalian menggunakan media sosial atau media digital untuk melakukan pembelajaran, sebisa mungkin untuk memfilter informasi yang kalian dapat apakah itu benar atau tidak. Jadi kita tidak sembarang untuk menyebar hoax, tidak sembarang untuk menyebar informasi yang tidak relevan untuk saat ini. Itu sih, terima kasih ya. Oke, terima kasih Kak sarannya untuk Gen Z di era sekarang ya. Baik, kita sudah melakukan diskusi dengan Kak Peter. Terima kasih kepada narasumber dan semua yang sudah menyaksikan podcast saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.